Oke, kita mulai. Ini pertemuan kita hari ini membahas masalah berbagai metode pengembangan sistem ya. Jadi ini merupakan materi yang sangat menarik dan setahu saya jarang disampaikan oleh dosen-dosen yang lain gitu ya. Selama ini kita cukup familiar dengan metode pengembangan sistem itu, yang paling familiar itu yang namanya waterfall ataupun air terjun gitu ya. Ada juga prototyping, incremental, yang rapid application development, fast dan lain sebagainya. Namun sebenarnya sebagai apa namanya penambah wawasan kita, tidak ada salahnya kita lihat metodologi pengembangan sistem itu apa saja yang bisa kita gunakan ya untuk menyelesaikan proses mengembangkan sistem, baik itu sistem informasi berbasis client server, berbasis web, berbasis mobile dan lain sebagainya. Jadi yang tadinya wawasan kita hanya terbatas dengan sedikit metode yang paling umum dan paling banyak digunakan. Dengan adanya materi ini, ya harapan saya kita menjadi tahu bahwasanya sebenarnya masih banyak sekali metodologi pengembangan sistem yang bisa kita gunakan. Ya, banyak-banyak sekali. Di sini saya ingin apa, memberitahu ke Anda ya, bahwasanya ada ini 50 metodologi pengembangan sistem yang bisa digunakan. Oh, gitu ya. Sebenarnya banyak sekali metodologi pengembangan sistem yang bisa digunakan. Di sini saya tampilkan ya, saya lihatkan 50 metodologi yang bisa digunakan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan menguraikan ya satu ataupun dua metodologi pengembangan sistem yang bisa digunakan. Misalkan pertemuan berikutnya ada waterfall, kita urai di dalam waterfall itu harusnya ada apa saja, bagaimana cara melakukannya. Dan 50 metodologi ini saya kira tidak semua mahasiswa itu memahami ataupun tidak semua mahasiswa itu mengetahui bahwasanya sebenarnya ada banyak metodologi pengembangan sistem yang bisa kita gunakan. Sehingga Anda nanti dalam menyusun laporan akhir ataupun skripsi dan Anda menuliskan metodologi pengembangan sistem di situ, Anda tidak harus menggunakan metodologi-metodologi yang sudah umum, melainkan Anda bisa juga menggunakan beberapa atau satu metodologi yang memang jarang sekali orang itu mendengarnya atau jarang sekali digunakan oleh orang lain. Ya, ini saya mengambil 50 metodologi dari chat GPT gitu ya, karena kalau di dalam beberapa referensi buku itu memang tidak sebanyak ini ya. Ada yang 10 metodologi dibahas, itu ada yang lebih, ada yang satu, ada yang dua metodologi. Jarang sekali membahas. Jadi kita ambil dari chat GPT yang bisa Anda gunakan juga. Oke, dari 50 metodologi ini kita lihat satu persatu. Ya, ini ada juga tahunnya. Kenapa metodologi waterfall paling banyak digunakan? Karena memang metodologi waterfall ini termasuk metodologi yang tua ya, termasuk metodologi yang paling tua. Tahun 1970 muncullah metodologi waterfall, air terjun. Nah, gitu ya. Makanya kalau kita lihat beberapa contoh KP ataupun contoh skripsi pengembangan sistem, baik teknik informatika ataupun sistem informasi mungkin paling banyak mereka menggunakan waterfall. Bahkan di beberapa tempat ya, kita juga menyarankan Anda tidak menggunakan metode waterfall gitu ya.
Kenapa? Karena metode ini sudah terlalu banyak yang menggunakan, kitanya sudah sampai hafal. Kecuali Anda menggunakan metodologi waterfall, tapi gitu ya, tapi menurut sumber yang lain, nah, gitu ya. Kemarin saya juga membimbing mahasiswa skripsi menggunakan waterfall menurut sumber yang lain, tapi waterfallnya dilihat dari sisi gambarnya berbeda, namun kalau dilihat dari sisi makna pasti sama. Waterfall itu ada di tahun 1970. Jadi Anda tahu bahwasanya nanti Anda akan mengembangkan sistem informasi berbasis web itu menggunakan metodologi waterfall. Nah, jadi sekarang Anda tahu, oh ada yang namanya metodologi waterfall. Yang nomor dua ada metode V model Verification and Validation tahun 1980-an itu juga bisa Anda gunakan ya V model. Lalu Anda juga bisa menggunakan metodologi pengembangan sistem spiral ya. Spiral itu nanti juga bisa kita pelajari model dari spiral, spiral itu yang bulat-bulat gitu ya. Kalau dulu di bukunya Roger S. Priestman itu mirip obat nyamuk gitu ya, bulat-bulat gitu ya. Itu yang model spiral. Jadi Anda sudah tahu ada waterfall di model spiral, ada juga incremental 1970, prototyping, RAD, Rapid Application Development, Agile Method, Scrum, Extreme Programming, Crystal ya. Ini sepertinya metodologi yang ada di salah satu buku yang saya sebutkan tadi di awal. Dengan demikian, Anda tidak harus terpaku dengan satu metodologi. Misalkan, wah, yang Anda tahu hanya waterfall, Anda hanya bisa menggunakan waterfall. Padahal Anda bisa juga menggunakan V-model, ya. Anda bisa juga menggunakan spiral, bisa Anda gunakan. Incremental tahun 1970-an, prototyping, RAD, Agile, Scrum, Extreme Program, dan Crystal, ya. Itu ya, itu 10 metodologi yang bisa Anda gunakan. Itu ya, ingat-ingat ini ke 10. Anda baca juga supaya di dalam pikiran Anda nanti akan berkembang bahwasanya ada metode waterfall, V model, spiral, incremental, prototyping, RAD, Agile, Scrum, Extreme Program, dan Kristal. Itu ya. Jadi minimal sekarang Anda sudah tahu berbagai metodologi yang bisa Anda gunakan pada saat Anda skripsi. Jadi itu ya. Lalu di nomor 11 dan 20 ini penomorannya diurut bukan berdasarkan mana yang lebih baik ya. Hanya saja sebagai nomor urut ada Dynamic System Development Method tahun 94 DSDM, ada Lean Software Development dikembangkan tahun 2003, ada Future Driven Development tahun 1997, ada Kanban 2007, ada DevOps tahun 2009, ada Rational Unified Process tahun 96, ada Open Unified Process tahun 2006, ada Unified Process UP, ada Test Driven Development tahun 2009, ada juga BDD Behavior Driven Development ya. Tahunnya lupa belum tak masukin ya. Berarti sebenarnya selain 10 metodologi pengembangan sistem yang Anda bisa gunakan ini, Anda juga bisa menggunakan berbagai metodologi pengembangan sistem yang ini. Nah, ini nanti dengan Anda apa namanya, menggunakan metodologi yang jarang orang lain gunakan, ya tentunya bisa membuat apa wawasan baru juga buat kita semuanya ya, buat mahasiswa maupun buat dosen pembimbing maupun dosen penguji. Ya, jadi di sini ada 20 ya, 20 metodologi pengembangan sistem yang sudah saya sebutkan. Lalu berikutnya di sini ini ada
di slide ke berapa nih? Kelima ya. Ini ada 10 lagi metodologi pengembangan sistem yang bisa Anda gunakan. Gitu. Dan ini tidak semuanya pernah saya dengar juga ya. Seperti Future Driven Development tahun 97 bisa Anda gunakan. Structure Analysis and Design Technique, Structure System Analysis and Design Method. Ya, ini sepertinya bagus banget ya. Nomor 22 dan 23 itu. Lalu JAD, Joint Application Development, udah pernah saya dengar, saya juga pernah menulis. Clean Room Software, belum pernah saya. Iconic, Structure Analysis atau Structure Design, Security Development Life Cycle. Nah, ini sebenarnya mirip itu ya, mirip waterfall ya. Atau kalau kita ada SDLC itu ya. Domain Driven Design, ada Enterprise Unified Process tahun 2000. Jadi masih ada 10 metodologi pengembangan sistem yang bisa Anda gunakan ya. Dan ini merupakan semakin ke sini sepertinya metodologi pengembangan sistem semakin semakin jarang kita mendengarkan gitu ya. Lalu berikutnya kita akan belajar bersama sedikit dengan hybrid agile. Nah, itu pengembangan dari waterfall tahun 2010-an ya. Ada Scale Agile Framework tahun 2011, Nexus, Large Scale Scrum ya, Discipline Agile Delivery, Secure SDLC, ya, tadi udah muncul ya, System Development Life Cycle. Ada MSF, ada Agile Unified Process, ada Very Small Entities. Ya, itu dikembangkan dari ISO ya, Very Small Entities. Sepertinya kalau Anda mengembangkan program-program kecil mungkin mungkin bisa menggunakan Very Small Entities ya dari ISO. Ada ISO IEC 12207 di tahun 1995 ya. Berarti pengetahuan Anda bertambah lagi ya. Jadi Anda sudah minimal pernah mendengar 40 metodologi pengembangan sistem ya. Lalu kita juga masih ada lagi 10 metodologi pengembangan sistem. Ya, ada ISO, ada TOGAF, ada Business Process Model, ada Zahman Framework, ada Control Objective for Information and Related Technology, ada model based system engineering, ada model driven architecture, ada safe code, SDLC, guideline, ada dual track agile, ada Spotify model. Ya. Jadi sebenarnya banyak sekali metodologi pengembangan sistem yang bisa Anda gunakan. Ya. Anda tidak terpaku dengan metodologi-metodologi yang sudah sangat familiar. Ya, bagi saya pribadi, saya lebih senang jika Anda mengembangkan rekayasa perangkat lunak dengan ya, dengan menggunakan metode-metode yang paling jarang digunakan oleh mahasiswa yang lain. Karena itu nanti bisa menambah pengetahuan saya juga yang tadinya saya nggak tahu jadi tahu. Dan juga mungkin akan menambah pengetahuan Anda ya. Mungkin kalau Anda nggak bimbingan saya, Anda nggak diuji saya, mungkin Anda akan memiliki kelebihan pengetahuan jika dibandingkan dengan saya. Yang saya nggak tahu, Anda menjadi tahu dan itu hal yang paling saya senangi. Jadi Anda kalau bisa banyak hal lebih tahu daripada saya, Anda lebih memahami banyak keilmuan teknik informatikaan daripada saya gitu ya. Jadi Anda berkembang gitu ya. Dengan model sekarang berbasis web, Anda sangat mudah sekali mencari berbagai informasi, berbagai pengetahuan. Jika jika dibandingkan dengan zaman saya dulu gitu kan. Saya dulu kalau ingin mengetahui sesuatu kan apa langganan tabloid gitu ya, langganan majalah gitu.
Kalau Anda sekarang kan dengan berbasis web, apapun bisa Anda cari dengan sangat mudah. Sehingga harapan saya Anda lebih mengetahui, Anda bisa mengimprove ya berbagai metodologi pengembangan sistem yang paling jarang digunakan orang lain. Tapi dipelajari dulu juga itu cocok enggak dengan apa namanya pengembangan sistem-sistem yang ada di Anda. Karena tidak semua metodologi pengembangan sistem itu sesuai dengan proyek Anda ataupun kerja praktek Anda. Itu ya. Pengetahuan baru buat Anda hari ini yang tadinya mungkin Anda baru satu, dua, tiga metodologi pengembangan sistem yang Anda tahu, dan sekarang Anda bisa mengetahui 50 metodologi pengembangan sistem. Dari 50 metodologi pengembangan sistem itu bisa Anda gunakan. Nah, itu ya. Keren kan? Keren. Anda bisa mengetahui 50 metodologi pengembangan sistem. Anda tinggal milih, tung, 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 gitu ya. Lalu ini ada tugas ketiga atau kedua ya. Menurut saya sih ketiga, nanti dijadikan satu dengan tugas Anda yang lain. Jadi, dari tugas ketiga itu nanti dijadikan satu di bawahnya tugas yang sudah saya berikan. Yang pertama, sebutkan 5 metode yang pernah atau sering Anda dengar atau ketahui. Dari 50 itu ya, dari 50 metodologi pengembangan tersebut, sebutkan 5 metode yang pernah atau sering Anda dengar atau ketahui. Gitu ya. Lalu dari 5 metode tersebut, mana yang menurut Anda paling pas buat penelitian Anda? Nah, Anda nanti bisa mengembangkan ya melalui Google, ChatGPT, dan lain sebagainya ya. Lalu yang ketiga, sebutkan 5 metode yang paling jarang atau tidak pernah Anda mendengar istilah tersebut dan cari 2 metode dan tentukan lalu bandingkan. Yang keempat itu cari 2 metode dan tentukan 2 metode itu lalu bandingkan antara satu metode tersebut dengan metode yang lainnya. Bukan dengan metode yang lain, dengan metode yang lain. Dengan metode satunya gitu ya, bukan satunya. Nah, itu ya. Jadi nomor 4, misalkan Anda mencari waterfall dan V model. Nah, silakan Anda jelaskan, Anda gambarkan, lalu cari ya bedanya apa sih antara ini sama ini gitu. Dengan berbagai metode pencarian yang sekarang saya kira paling mudah untuk bukan paling mudah ya, mudah sekali untuk menyelesaikan tugas 4 soal ini. Oke. Coba silakan di on cam dulu semuanya. Apakah masih ready ataukah Anda ini sudah di screenshot ya tugasnya ya? Tugasnya sudah Anda screenshot? Ah, Kang Ridwan sudah? Ya, Pak. Oh, keren-keren ya. Jadi, lalu sekarang di on cam dulu. Saya ingin lihat Anda di mana saja sih ini. Oh, banyak kan di rumah ya. Tadi perasaan ada yang di kampus ya. Coba lihat halaman keduanya. Wah, ini di kampus nih ya. Redowa. Itu keren banget. Dia di kampus terus. Waktunya online dia di kampus. Waktunya offline dia juga di kampus. Keren ya. Dan sama ini Wildan di mana dan Wildan? Aduh, pacaran Lagi di Wildan. jalan, Pak. Lagi habis nganter mama ke pasar. Oh, mama ya, kirain pacar kamu dan maaf, 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 maaf. Habis kamu blur sih nggak kelihatan. Udah ya, ini aja ya. Iya, yang ini, oh ya, yang lu ini ada juga nih Gilang di kampus lang ya. Eh, Iya, Pak. mm, Rival di mana, Val? Jalan, Pak. Oh, di jalan ya.
Oke, silahkan dikerjakan tugas itu, lalu itu kan tugas tulis semua kan, dari tugas saya yang pertama sampai sekarang itu tulis semua. Nanti kalau kita kuliah offline, tolong tugasnya dibawa, semua tugasnya dibawa ya. Ya, Anda bisa juga bawa bawa laptop lah ya, bawa laptop. Nanti ya karena kalau kuliah offline saya, Anda wajib membawa tugas terus. Takutnya sewaktu-waktu saya tanya tugas Anda, gitu ya. Oke, ini setelah Ramadan ya, saya Ramadan, Idul Fitri, saya malah lupa belum mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Mohon dimaafkan semua kesalahan saya yang ada tentunya tidak disengaja dan begitu juga saya akan memaafkan kesalahan Anda tanpa Anda harus meminta maaf. Jadi kita saling memaafkan, oke? Saya kira tidak ada yang perlu ditanyakan karena kalau saya buka forum tanya jawab, saya khawatir Anda nanyakan apa yang saya tanyakan tadi gitu ya. Saya ngasih tugas ke Anda, nggak tahunya Anda tanya lagi tugas itu. Nah, nanti saya lagi yang menjawab ya. Jadi tidak ada yang ditanyakan, jangan lupa dicek yang hadir, ditulis, masuk ke dikirim ke WA grup di kelas ini. Ini pertemuan kita yang ke berapa? Di absen saya masih ketiga, Keempat, Pak. keempat ya, pertemuan keempat. Lalu di dosen yang lain pertemuan ke berapa? Sama, Pak, keempat. Oh, keempat. Oke, nanti kita nyari waktu yang baik ya. Oke, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi mengingatkan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tugas itu sebagai apa? Ya, sebagai alat supaya Anda mau belajar ekstra. Dan saya yakin Anda juga sudah belajar dan saya kasih tugas supaya Anda lebih belajar lagi ataupun belajar ekstra ya. Saya kira cukup sampai di sini. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan tanya di grup boleh, tanya ke pribadi juga boleh. Saya akhiri sampai di sini. Tetap semangat buat Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.